Dulu Bu, mic-nya Bu, suaranya Ibu putus. Oh iya Pak. Ya, baik. Coba dicek dulu. Oke. Baik, Ibu Mutahara. eh, kita mulai ya, Bu Mutahara ya. Sudah siap ya Bu? Ya, insya Allah siap Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Tamrin Tahir MSI. Yang saya hormati Ibu Mutahara. Hari ini Ibu Mutahara eh, Ibu Mutahara hari ini akan ujian komprehensif ya Bu ya. Iya Pak. Eh, Kami berharap Ibu Mutahara sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan diujikan untuk komprehensif ini. Nah, Ibu sudah menyiapkan RPP-nya ya, perangkat-perangkat bahan ajarnya, medianya, LKPD dan instrumen evaluasinya. Ibu, kami akan bagi dua sesi. Sesi pertama itu Ibu menyajikan perangkat-perangkat yang Ibu sudah buat, pilih salah satunya saja, ya. Iya Kemudian Pak. menyampaikan bagaimana identifikasi masalahnya, bagaimana eksplorasinya, kemudian bagaimana isi daripada perangkat itu. Nanti sesi kedua kami akan menguji Ibu secara bergantian. Yang pertama akan diuji oleh Bapak Prof. Dr. Haji Tamrin Tahir, kemudian oleh saya sebagai di sesi yang berikutnya. Oke, waktu dan room ini saya serahkan kepada Ibu. Waktunya Ibu maksimal 30 menit untuk memberikan eh, pemaparan. Silakan Ibu. Iya baik Pak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap Mutahara Muhyiddin. Instansi tempat mengajar di Madrasah Alia Negeri 1 Sinjai. Yang pertama yang ingin saya paparkan di sini Pak adalah mengenai identifikasi masalah yang telah saya lakukan sebelumnya di dalam pendalaman materi atau dalam proses pembelajaran. Jadi ada beberapa masalah dari 6 aspek masalah. Tapi di sini saya memilih yaitu yang pertama dari aspek pedagogik literasi numerasi, yaitu mengenai masih rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran ekonomi. Identifikasi masalah ini adalah berdasarkan yang pertama hasil pengamatan saya secara pribadi sebagai guru yang mengajar selama ini di kelas saya. Mungkin perlu saya sampaikan sebelumnya Pak bahwa saya mengajar di kelas ekonomi peminatan di kelas IPA. Jadi yang pertama yang mengapa memilih masalah ini itu tadi berdasarkan hasil pengamatan, kemudian berdasarkan wawancara dengan beberapa rekan sejawat dan juga dari sini pihak kurikulum, Muhammad kurikulum dan juga pakar. Jadi masalah yang saya identifikasi itu tadi adalah masalah masih rendahnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran ekonomi. Kemudian selanjutnya saya melakukan eksplorasi penyebab masalah berdasarkan hasil kajian literatur dan juga berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak yang terkait. Dan berdasarkan eksplorasi penyebab masalah di sini ada beberapa penyebab masalah yang ditemukan. Yang pertama misalnya dari faktor siswanya, karena siswa belum mengetahui atau belum menemukan esensi dari mata pelajaran ekonomi itu sendiri. Yang kedua dari siswa adalah karena siswa menganggap bahwa mata pelajaran ekonomi itu adalah salah satu mata pelajaran yang sulit karena ada hafalan dan juga perhitungan. Kemudian yang ketiga minat siswa karena ini mereka adalah jurusan MIPA, jadi mereka tidak terlalu menganggap bahwa pelajaran ini penting untuk mereka seperti itu. Kemudian penyebab yang lain yang paling penting juga di sini berdasarkan eksplorasi penyebab masalah yang telah saya lakukan adalah berdasarkan proses pembelajaran yang masih bersifat monoton atau tidak berpusat pada siswa. Kemudian saya pribadi sebagai guru belum menerapkan pembelajaran yang inovatif kepada siswa di kelas tersebut. Yang selanjutnya di sini penetapan akar penyebab masalahnya Pak yang terpilih adalah
yaitu model ataupun metode pembelajaran yang digunakan oleh guru yang belum inovatif dan tidak berpusat pada siswa. Mungkin itu yang dari faktor identifikasi masalah. Selanjutnya, berdasarkan masalah yang terpilih tadi dan akar penyebab masalah, maka saya tuangkan ke dalam solusi, yaitu dituangkan dalam pembuatan model pembelajaran. Dalam hal ini saya mengambil model pembelajaran problem basic learning. Kenapa memilih model pembelajaran PBL? Karena berdasarkan hasil kajian literatur, ada beberapa kajian literatur bahwa model pembelajaran PBL adalah salah satu model pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, di mana mampu merangsang siswa untuk menggali potensinya dan memantik siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah, sehingga dari situ siswa akan tumbuh minat belajarnya. Kemudian model pembelajaran ini saya tuangkan ke dalam RPP saya atau perangkat saya. Izin share screen, Pak. Iya, berikut saya tampilkan, Pak, RPP saya. Sekolah Man 1 Sunjai, mata pelajaran ekonomi peminatan, kelas 11 MIPA, semester ganjil, materi pokok adalah ketenagakerjaan. Alasan memilih materi ini, yang pertama adalah ingin menyesuaikan berdasarkan hasil analisis Prota dan juga Prosem atau Promes, nanti supaya ketika kami melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran inovatif, materi ini sama dengan yang ada di Prota Prosem yang telah kami susun di sekolah kami. Kemudian adapun selanjutnya kompetensi inti, yaitu rumusan kompetensi sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi. Kemudian KI 3 dan KI 4-nya, lanjut ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya di sini adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya di pertemuan pertama, ya mohon maaf Pak karena saya lagi agak radang tenggorokan. Iya, saya lanjut Pak. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menyimpulkan konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja, dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Kemudian di pertemuan kedua, menganalisis masalah-masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dan yang kedua, menganalisis upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Adapun KD keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dan IPK-nya untuk pertemuan pertama menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang kedua, pertemuan kedua mempresentasikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan di Indonesia dan cara mengatasinya. Selanjutnya tujuan pembelajaran pertemuan pertama
Melalui tayangan gambar, video, dan literasi buku paket, peserta didik dapat menyimpulkan konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, setelah melihat tampilan gambar pada slide PowerPoint dan melalui literasi buku paket, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja. Setelah melihat tayangan video dan melalui proses diskusi, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Pertemuan kedua, tujuan pembelajarannya adalah dengan diberikan kasus yang ada pada artikel, peserta didik dapat menganalisis masalah-masalah ketenagakerjaan. Yang kedua, melalui proses diskusi, peserta didik dapat menganalisis berbagai solusi dalam mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan, termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Iya, saya lanjut, Pak. Berikutnya materi pembelajaran untuk pertemuan pertama, pengertian ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, jenis-jenis tenaga kerja, dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Pertemuan kedua, masalah-masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan yang kedua, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatan yang kami gunakan adalah penggunaan pendekatan saintifik, model PBL, metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Ya, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Di pertemuan pertama, guru memberi salam, mengkondisikan peserta didik. Di sini berdoa, memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian guru memotivasi peserta didik untuk bersemangat dalam kegiatan pembelajaran dengan mengajak untuk yel-yel tepuk ekonomi. Kemudian kegiatan apersepsi, guru memberikan apersepsi dengan menanyakan materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan disampaikan dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Yang berikutnya, motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya, guru menyampaikan topik, tujuan, dan penilaian pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, masuk kegiatan inti. Yang pertama, guru mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru menampilkan beberapa gambar terkait dengan materi dan melakukan tanya jawab kepada peserta didik untuk memantik peserta didik terkait dengan topik atau materi yang akan dibahas. Jadi ada beberapa gambar, Pak. Setelah siswa mengamati gambar, kemudian guru mengelompokkan peserta didik. Setelah itu, setelah terbentuk kelompok, siswa mengamati video yang ditampilkan oleh guru dan juga membagikan LKPD. Tahap selanjutnya, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Peserta didik secara berkelompok melakukan diskusi, menganalisis permasalahan yang diberikan oleh guru melalui LKPD. Kemudian berikutnya, guru melakukan pembimbingan pada setiap kelompok terkait masalah-masalah yang dihadapi dalam memecahkan masalah di LKPD. Setelah menyelesaikan masalah pada LKPD secara berkelompok, peserta didik mampu menemukan konsep ketenagakerjaan. Bagian berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi peserta didik diminta untuk menyimak dengan seksama instruksi guru agar salah satu kelompok bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan selanjutnya kelompok lain mengamati dan memberikan tanggapan kepada kelompok yang menyajikan. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik secara aktif melakukan aktivitas tanya jawab dalam menganalisis setiap masalah. Peserta didik dalam kelompok lain mengevaluasi ataupun menanggapi.
Berikutnya, kegiatan penutup membuat kesimpulan dengan bimbingan guru tentang materi ketenagakerjaan. Mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya, kemudian guru memberikan apresiasi kepada siswa selama mengikuti proses belajar, kemudian guru memberikan tugas mandiri, selanjutnya guru memberikan refleksi, selanjutnya yang terakhir berdoa dan memberi salam. Untuk pertemuan kedua, kegiatan pendahuluannya sama dengan di pertemuan pertama. Mungkin yang terakhirnya guru menyampaikan arahan tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu menggunakan model PBL dengan teknik problem solving. Kegiatan inti, guru menampilkan sebuah gambar tentang job fair, kemudian guru bertanya kepada peserta didik terkait dengan gambar yang ditampilkan. Kemudian guru mengorganisasi siswa atau membagi siswa ke dalam kelompok dan memberikan LKPD yang berisi kutipan berita. Kemudian peserta didik mengidentifikasi masalah dari kutipan berita yang mereka baca. Setelah itu, peserta didik mengumpulkan data dan informasi terkait masalah tersebut dan merumuskan ide atau solusi-solusi untuk masalah tersebut. Kemudian peserta didik memilih solusi terbaik yang digunakan untuk mengatasi masalah yang terdapat pada artikel. Selanjutnya, peserta didik menyajikan hasil karyanya di depan kelas untuk direview dalam diskusi bersama. Kemudian peserta didik melakukan perbaikan berdasarkan hasil diskusi. Selanjutnya, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Di sini media atau alatnya saya menggunakan laptop LCD, kemudian speaker, aplikasi PowerPoint, kemudian video terkait masalah pembelajaran. Untuk penilaiannya, jadi ada teknik penilaiannya untuk sikap, observasi dan pengamatan, pengetahuan, tes tertulis, kemudian keterampilan melalui unjuk kerja atau praktik dan portofolio. Ya, untuk observasi ada lembar pengamatan aktivitas peserta didik, kemudian tes tertulisnya dalam bentuk pilihan ganda, unjuk kerjanya lembar penilaian persentase atau pengumpulan untuk portofolionya pengumpulan tugas mandiri. Yang terakhir yaitu remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial dilakukan bagi siswa yang capaian KD-nya belum tuntas. Kemudian untuk pengayaan diberikan kepada bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan. Diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Jadi siswa yang mencapai nilai ketuntasan di atas maksimum diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Ya, mungkin itu Pak yang RPP-nya. Saya stop share dulu. Kemudian lanjut ke bahan ajar. Iya, untuk bahan ajarnya di sini materi utamanya atau topiknya adalah ketenagakerjaan. Jadi untuk di pertemuan pertama mengenai pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, kesempatan kerja dan angkatan kerja. Kemudian jenis-jenis ketenagakerjaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Dan untuk pertemuan kedua, yaitu mengenai masalah ketenagakerjaan dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya, yaitu bagian media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang dikembangkan atau yang saya gunakan di sini ada dua, yaitu media visual dan audiovisual. Media visualnya seperti gambar yang terkait dengan materi, kemudian artikel atau kutipan berita, kemudian materi PowerPoint. Kemudian untuk audiovisualnya adalah berupa video yang terkait dengan materi. Adapun langkah-langkah pembuatannya untuk media gambar, yang pertama saya
mencari gambar-gambar ataupun topik yang sesuai dengan materi dari internet atau Google. Kemudian saya copy gambar tersebut dan masukkan ke dalam slide PowerPoint. Begitupun untuk artikel atau kutipan berita, cari di internet atau Google, kemudian di-copy dan dimasukkan ke dalam LKPD. Kemudian membuat slide pembelajaran di aplikasi PowerPoint. Iya, jadi ini tadi contoh tampilannya Pak yang berupa gambar, ada beberapa yang digunakan, kemudian PowerPoint-nya juga. Selanjutnya adalah mengenai LKPD. Ya, jadi LKPD di sini ada 3, jadi ada LKPD untuk kelompok untuk di pertemuan 1, kemudian ada LKPD untuk pertemuan 2, dan ada LKPD mandiri untuk individu atau persiswa. Yang pertama LKPD untuk peserta didik di pertemuan pertama untuk kelompok. Jadi ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada identitas atau nama kelompok, anggota kelompok, kemudian ada petunjuk belajar. Petunjuk belajarnya di sini sebagaimana tadi yang di langkah pembelajaran, bahwa siswa diminta untuk melakukan literasi di buku ajar. Selain itu adalah menyimak video yang ditayangkan oleh guru. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Untuk LKPD kedua ini siswa diberikan sebuah artikel atau kutipan berita. Jadi siswa menganalisis masalah-masalah ketenagakerjaan melalui artikel yang diberikan ini. Setelah itu siswa melakukan diskusi untuk mencari solusi-solusi yang tepat terhadap masalah-masalah yang telah ditemukan dalam artikel. Kemudian yang ketiga untuk LKP, ya, yang ini LKPD yang untuk artikel tadi Pak. Jadi ada beberapa poin pertanyaan, misalnya apa masalah ketenagakerjaan di Indonesia, apa penyebabnya. Ada siswa diminta untuk menganalisis penyebab terjadinya masalah tersebut, dan siswa diminta untuk bagaimana cara mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan. Yang keempat, siswa diminta juga untuk menganalisis siswa sebagai seorang pelajar, bagaimana upaya pelajar dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian untuk lembar kerja individu, ini untuk dengan tujuan untuk memperdalam ingatan siswa, khususnya mengenai konsep-konsep ketenagakerjaan, yaitu seperti tenaga kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. Maka diberikan lembar kerja individu. Lembar kerja individu ini adalah lembar kerja untuk pengamatan. Jadi siswa diminta untuk melakukan pengamatan di lingkungan sekitar atau dalam lingkungan keluarganya tentang anggota keluarga, dan mereka analisis anggota-anggota keluarganya tersebut apakah masuk kategori tenaga kerja atau angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai instrumen penilaian. Yang pertama ada kisi-kisi untuk soal, ada 5 poin. Kemudian ini untuk pengetahuan. Kemudian ada instrumen penilaian untuk sikap. Ya, jadi di sini yang digunakan teknik penilaiannya adalah dengan observasi. Jadi ada lembar observasi yang dibuat untuk siswa. Ya, dengan indikator untuk sikap yaitu disiplin, percaya diri, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian instrumen penilaian untuk pengetahuannya juga
keterampilan yang ini untuk diskusi kelompok, rubrik penilaian untuk diskusi kelompoknya. Jadi dinilai per kelompok, per anggota kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Kemudian ada rubrik penilaian untuk diskusi. Ya, mungkin itu saja Pak yang bisa saya paparkan mengenai rencana aksi yang saya buat mulai dari RPP sampai dengan instrumen penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mutahara. Bisa di stop share saja dulu Bu. Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan yang Ibu telah sampaikan. Mohon izin Prof. Saya persilahkan pada Bapak Prof. Dr. Haji Tamrin Tahir untuk menguji Ibu Mutahara. Silakan Tabe Prof. Ya, makasih Pak Dr. Rahmatullah. Ya, saya ringan-ringan saja nanti kita yang aneh. Karena ini saya lihat dari Sinjai. Iya Pak, Prof. Baik, makasih. Bagus pemaparannya. Hanya lebih waktunya Pak. Iya, minta maaf Prof. Apalagi namanya Al-Mutahhar ini yang suci. Gitu ya. Iya Prof. Dari Cepatlah kata ini bapaknya berikan nama ini. Tabe. Baik. Ini Bapak Ibu Mutahhara ini kan sudah lama jadi guru. iya Prof. Artinya sudah banyak pengalaman yang kita dapatkan ya. Ya karena ini tuntutan, saya juga yakin bahwa ibu ini memang sudah profesional, hanya perlu pengakuan. Pengakuan itu harus melalui proses seperti yang kita lakukan. Oleh karena itu pertanyaan pertama saya Bu Mutahara. Sebelum kita membuat perangkat pembelajaran, tentu di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan itu kan sering terjadi masalah-masalah yang ada di dalam kelas drill kita, ya. Iya Prof. Iya. Oleh karena itu pertanyaan saya yang pertama, bagaimana caranya Ibu Mutahara ini untuk bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah masalah di dalam pembelajaran saya. Karena tidak sedikit guru itu tidak tahu bahwa ini adalah masalah. Silakan Bu. Iya. Terima kasih Pak Prof atas pertanyaannya. Jadi selama ini untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran saya, yang pertama adalah saya melakukan refleksi atau ya melakukan refleksi diri sendiri dulu terkait dengan bagaimana saya mengajar di kelas. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengamatan langsung kepada siswa terkait masalah-masalah apa saja yang biasanya muncul di dalam pembelajaran. Kalau misalnya terkait dengan aspek pengetahuannya, mungkin saya biasanya melihat dari hasil belajarnya, apakah nilainya rendah. Itu yang pertama. Kemudian dalam proses pembelajaran melakukan pengamatan langsung kepada siswa ini, apakah dalam proses pembelajaran ini siswa ini sikapnya bagaimana, apakah dia terlihat serius, antusias dalam mengikuti pelajaran, seperti itu Prof. Kemudian khusus terkait untuk masalah-masalah sikap dari pribadi siswa itu sendiri, biasanya kalau misalnya ada masalah-masalah di dalam kelas, saya berusaha untuk menyelesaikan dulu dalam proses pembelajaran saya ketika itu terjadi dalam proses pembelajaran saya. Tetapi kalau misalnya masalahnya tidak mampu saya selesaikan, biasanya karena di setiap kelas kami itu ada istilahnya buku kasus atau buku catatan masalah siswa. Jadi di buku kasus itu kami mencatat masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Jika masalah itu perlu dikoordinasikan kepada wali kelas atau mungkin kepada guru BP atau mungkin kepada pihak siswaan. Jadi seperti itu mungkin Prof jawaban dari. Baik. Apakah menurut Ibu Mutahara ini identifikasi masalah itu perlu
dilakukan oleh seorang guru sebelum dia melakukan proses pembelajaran? Iya, menurut saya sangat perlu sekali Pak Prof dilakukan identifikasi supaya apa? Supaya juga bisa menjadi bahan ke depannya untuk guru dalam merancang proses pembelajarannya. Misalnya saja kalau berdasarkan hasil pengamatan dan hasil belajar siswa diketahui bahwa oh siswa ini ternyata minat belajarnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu suka dengan mata pelajaran ekonomi. Jadi kita bisa melakukan refleksi, oh mungkin dari cara saya mengajar atau dari metode yang saya gunakan sehingga tidak menarik perhatian siswa. Maka ya guru bisa menjadikan itu sebagai bahan pembelajaran dan koreksi agar kedepannya bisa merancang atau merubah metode ataupun model pembelajaran yang digunakan. Oke. Seperti itu Pak. Ini kan setiap pembelajaran itu kan selalu bermuara kepada nilai atau apa namanya pencapaian KKM. Nah, ketika terjadi tidak tercapai KKM di kelas itu, kira-kira Ibu bagaimana bisa melihat bahwa masalahnya ini adalah ini sehingga tidak tercapai? Bagaimana mengidentifikasi masalah itu sehingga tidak tercapai misalnya? Iya, jadi kalau misalnya terkait dengan hasil belajar atau siswa tersebut tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal, ya yang pertama saya identifikasi dulu karena biasanya tidak semua siswa seperti itu, tidak semua siswa seperti itu. Jadi yang pertama mengidentifikasi dulu siswa siapa-siapa saja yang yang nilainya tidak mencapai KKM. Setelah itu melakukan identifikasi lagi di materi mana saja siswa ini yang nilainya misalnya tidak mencapai KKM. Selanjutnya yang saya lakukan biasanya Prof adalah langsung melakukan pembimbingan terhadap siswa yang nilainya di bawah KKM. Misalnya melihat dari aspek mananya di materi mana atau di KD berapa dia nilainya yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal. Nah setelah itu diberikan pembimbingan. Iya, saya kira nanti ada kaitannya dengan dan ditanyakan Pak Dr. Rahmatullah. Saya mau tanya, Anda sudah mengidentifikasi masalah bahwa itu adalah penting kan? Iya, Pak. Iya. Nah, kemudian sesudah itu kan di dalam langkah-langkah yang diberikan, tahapan-tahapan yang diberikan selama ini kan sesudah kita mengidentifikasi masalah, maka ada eksplorasi penyebab masalah. Nah, sekarang gimana Ibu melakukan eksplorasi penyebab masalah dari identifikasi masalah yang Ibu lakukan? Iya, untuk eksplorasi penyebab masalahnya itu diperoleh dari kajian literatur dan juga hasil wawancara di sini adalah bisa dari siswa itu sendiri, kemudian dari rekan atau guru, kemudian dari kepala madrasah. Khusus identifikasi masalah yang terkait yang saya ambil di sini Pak Prof mengenai minat belajar. Jadi yang pertama adalah eksplorasi penyebab masalahnya, wawancara salah satunya dengan siswa, menanyakan kira-kira apa penyebabnya sehingga anak-anak ini tidak kurang berminat dalam mengikuti pelajaran. Kemudian eksplorasi penyebab masalah juga dilakukan berdasarkan hasil kajian literatur. Seperti itu Pak Prof. Baik. Ada yang kan ini kan identifikasi masalah, artinya kan ada beberapa masalah di situ. Iya Pak. Ya kan? Kemudian kita eksplor masalahnya. Nah, kemudian sudah dieksplor itu ada bacaan, ada apa dan seterusnya. Mungkin bertanya kepada kepala sekolah, mungkin bertanya kepada siapapun. Terus, nah ini kan bisa terjadi bahwa di dalam yang literatur itu, di dalam artikel yang kita baca, mungkin wawancara sama pengawas atau wawancara sama kepala sekolah tidak sesuai dengan identifikasi masalah yang kita atau kondisi sekolah kita, maksud saya seperti itu. Iya. Apa jadi, Ibu mencari literatur lain atau? Iya, jadi literaturnya digunakan ada beberapa Pak Prof literatur yang digunakan dengan melihat keterkaitan terhadap masalah yang sama.
Di sini juga tadi eksplorasi penyebab masalah itu kan ada beberapa, misalnya ada dari siswa, ada dari gurunya, kemudian ada dari lingkungan sekolah. Setelah itu kemudian di masing-masing dianalisis, dihubungkan, kemudian dilihat kira-kira dari penyebab-penyebab masalah ini mana penyebab masalah yang menjadi penyebab masalah inti dari terjadinya masalah tersebut. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, setelah tereksplor penyebab masalahnya, nah bagaimana caranya Ibu untuk menentukan dari sekian banyak alternatif tadi, oh ini yang menjadi masalah saya, ini yang menjadi penyebab masalahnya. Ya, jadi selanjutnya setelah ada eksplorasi penyebab masalah, kemudian selanjutnya mencari eksplorasi akar penyebab masalahnya, yang mana yang merupakan menjadi akar dari sekian penyebab masalah itu, kemudian kita tarik, dihubungkan, dan dicari yang penyebab yang paling krusial di antara penyebab-penyebab atau eksplorasi penyebab masalah tersebut. Begitu, Pak Prof. Kan tadi alternatif kan banyak. Iya, Pak. Kemudian kita eksplor juga banyak. Iya. Nah sekarang dari banyak-banyak itu, bagaimana caranya menentukan bahwa oh ini yang menjadi akar masalahnya, sehingga motivasi peserta didik saya rendah ini. Iya, Pak Prof. Bagaimana caranya? Ya, yaitu dengan melakukan analisis lagi terhadap penyebab masalah yang tadi sudah dieksplorasi. Jadi analisisnya di sini ya itu tadi berdasarkan hasil kajian literatur dan berdasarkan hasil kajian wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pihak yang terkait. Seperti itu mungkin. Iya. Terus sesudah ditentukan akar permasalahannya kan? Iya. Itu merupakan solusi ya? Belum Pak Prof, baru akar penyebab masalahnya, belum kepada solusinya. Akar penyebab masalah kan misalnya kita sudah dapat. Saya mau contoh satu. Apa yang menjadi akar permasalahannya Ibu? Akar penyebab masalahnya di sini Pak Prof yaitu model pembelajaran guru yang tidak inovatif. Model pembelajaran guru yang tidak inovatif. Yang tidak inovatif. Iya. Model pembelajaran guru yang tidak inovatif. Ibu tahu adakah model pembelajaran yang tidak inovatif? Iya. Kalau sekarang kan Pak Prof, karena sekarang sudah zaman pembelajaran abad 21, di mana siswa itu banyak terkait dengan penggunaan teknologi-teknologi. Jadi contohnya misalnya ketika guru menggunakan model pembelajaran yang konvensional seperti misalnya model ceramah, maka siswa cenderung akan merasa bosan atau misalnya tidak tertarik terhadap model pembelajaran guru tersebut. Jadi siswa perlu guru perlu menyesuaikan terhadap perkembangan siswa atau generasi siswa yang sekarang. Contohnya misalnya karena sekarang siswa semuanya sudah serba elektronik, maka dari situ guru pun juga harus menyesuaikan diri, termasuk dalam model pembelajarannya. Tidak hanya dengan mengandalkan metode ceramah saja, tapi bisa mengaplikasikan metode yang lain yang lebih inovatif, ditambah dengan penggunaan media elektronik untuk lebih menarik perhatian siswa. Seperti itu mungkin Pak Prof. Oke, tapi ketika Ibu mengajar di daerah yang tidak ada elektronik, kan itu susah ya. Jadi mohon maaf, jadi ya Ibu kayak gitu ya. Jadi pembelajaran inovatif itu adalah bagaimana memberi kesempatan atau menggugah atau mengarahkan siswa agar mereka bisa kreatif dan inovasi di dalam proses pembelajaran. Ya kan? Kalau di daerah tidak ada sinyal kan tidak berlaku yang kita bilang tadi. Oke ya? Oke, jadi itu penyebabnya tadi. Sudah ya? Nah sekarang Ibu katakan bahwa model pembelajaran yang tidak inovatif. Nah, itu kan harus Ibu eksplor lagi untuk menentukan solusi yang paling tepat. Iya, Pak Prof.
Karena pembelajaran inovatif itu kan banyak. Nah sekarang gimana itu? Ya, setelah tadi ditemukan akar penyebab masalahnya, kemudian melakukan lagi eksplorasi untuk menentukan solusi. Nah, dalam melakukan eksplorasi dan menentukan solusi di sini berdasarkan lagi hasil kajian literatur dan juga wawancara, terutama kepada, kalau kemarin saya melakukan wawancara kepada pihak kurikulum karena ini terkait dengan model pembelajaran atau pembelajaran di madrasah kami, kemudian juga terhadap pakar pendidikan. Jadi mencoba membuat beberapa atau mengeksplorasi alternatif solusi, khususnya terkait model-model pembelajaran inovatif mana kira-kira yang cocok diterapkan, yang bisa menarik perhatian siswa dalam belajar. Seperti itu, Pak Prof. Oke, pertanyaan saya masalahnya kita apa? Masalahnya tadi adalah masih rendahnya minat belajar siswa terhadap mata Rendah pelajaran minat ekonomi. belajar. Iya, Pak Oke Prof. ya. Akar permasalahannya adalah Model pembelajaran model yang yang tidak digunakan dulu tepat. belum Dieksplor lagi. Mau pertanyaan saya. Pertanyaan saya berikutnya adalah, Iya, Pak. saya mau Ibu memberi satu contoh pertanyaan kepada kepala sekolah atau pengawas tentang di dalam mengeksplorasi penentuan solusi Iya, dari penyebab masalah. iya, iya. Wawancara yang kami lakukan di sini, misalnya kepada pihak wakamat kurikulum atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Adapun instrumen pertanyaan yang kami ajukan adalah, maaf Pak, saya ingin melakukan wawancara terkait dari hasil eksplorasi penyebab masalah yang saya temukan dalam proses pembelajaran saya, karena ternyata saya belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira model pembelajaran apa yang cocok diterapkan di dalam kelas yang bisa membuat pembelajaran itu siswa menjadi lebih aktif dan inovatif, seperti itu, Pak. Oke, cukup saya Pak Dr. Rahmatullah. Kasih nih. Terima kasih, Pak Prof. Ya. Cukup saya Pak Dr. Rahmatullah, cukup. Ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, makasih. Ibu Mutahara, Iya, Pak. Prof tadi sudah menguji Ibu ya. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh beliau. Sekarang giliran saya, Bu. Iya, Iya, Pak. saya kan lebih fokus pada HOTS dan TPACK-nya ya, Bu ya. Iya, Pak. Ibu pernah dengarkan istilah HOTS, Bu? Iya, Pak. Pernah. Apa itu HOTS, Bu? HOT secara sederhana adalah singkatan dari High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang mana biasanya dihubungkan dengan ranah Oke, kognitif kemampuan pikir tingkat tinggi, Pak. baik. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu kalau misalnya dalam perangkat RPP yang Ibu buat itu biasanya munculnya di bagian mana, Bu? Kalau di perangkat RPP Atau di yang perangkat pembelajaran, maaf, di perangkat ya pembelajaran yang perangkat Ibu buat pembelajaran itu yang saya biasanya buat, munculnya di bagian mana? ya misalnya yang pertama Pak di bagian RPP, yaitu yang pertama di bagian IPK atau indikator pencapaian kompetensi siswa, di mana IPK ini dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar yang ada, kemudian diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Nah, di penentuan atau perumusan indikator pencapaian kompetensi ini adalah menggunakan. Nah, di bagian indikator pencapaian. Halo, Bu? Iya, Pak, iya. Nah, kalau di bagian indikator pencapaian kompetensi, Iya, dengar Pak. suara saya, Bu? Iya, Pak, dengar, Pak. Di bagian indikator pencapaian kompetensi, seperti apa bunyi IPK yang mencerminkan adanya HOTS? Iya, baik Pak. Jadi di RPP saya
Karena KD-nya adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, kemudian IPK-nya adalah menyimpulkan konsep ketenagakerjaan, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Jadi menyimpulkan ini termasuk dalam ranah kategori C4. Jadi C4 itu sudah HOTS. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kalau di KKO kata kerja operasional, HOTS itu dari C berapa sampai C berapa, Bu? Dari C4 sampai C6, Pak. Baik, C4 sampai C6. Iya, Pak. Nah, sekarang Ibu, kalau misalnya Ibu melihat di bagian LPP, kira-kira di bagian soal-soal yang Ibu susun, itu Iya, Pak. seperti apa redaksinya soal-soal yang berbunyi atau yang mencerminkan adanya HOTS, Bu? Saya izin share screen, boleh, Pak? Nah, Ibu sebutkan saja. Ibu Oh iya, sebutkan. misalnya di dalam penulisan atau pembuatan kisi-kisi soal, ada yang misalnya di indikatornya bahwa disajikan salah satu berupa wacana tentang tenaga kerja, maka siswa dapat menganalisis jenis tenaga kerja yang sesuai dengan kondisi tersebut. Jadi menganalisis di sini adalah kata kerja yang sesuai dengan ranah C4. Oke, sekarang Bu, pertanyaan saya, apakah soal HOTS itu sama dengan soal yang sulit? Tidak selamanya soal HOTS itu termasuk soal yang sulit. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, apa alasannya, Bu? Karena biasanya ada soal yang sulit tapi tidak memantik siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau menganalisis, tapi hanya mampu membutuhkan ingatan atau pemahaman saja, tapi tidak memerlukan analisis untuk menjawab soal tersebut. Seperti itu mungkin, Pak, jawaban saya. Baik, sekarang untuk kaitannya dengan literasi dan numerasi siswa, Bu, Iya, Pak. ya, apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Iya, khususnya di sini, Pak, untuk kegiatan literasi, yang pertama adalah dalam pemberian LKPD, siswa diberikan artikel, kemudian siswa diminta untuk membaca dan menganalisis artikel tersebut. Selain itu, Suaranya hilang. iya Pak, mohon maaf tadi saya batuk Pak, jadi saya off-kan dulu. Oke. Iya, selain itu untuk mengerjakan LKPD, siswa diminta untuk melakukan literasi pada buku paket yang ada. Seperti itu mungkin Pak. Oke, bisa Ibu berikan contohnya, Bu? Contohnya di LKPD saya yang di pertemuan 2 Pak, itu ada artikel yang diberikan. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir, Bu. Pernah Ya, dengar istilah TPACK, Bu? iya pernah Pak. Oke. Untuk TPACK itu maksudnya apa, Bu? TPACK itu? TPACK kalau secara istilah adalah Technological, Pedagogical, Content and Knowledge, yaitu menerapkan unsur-unsur tersebut, unsur teknologi, kemudian pedagogikal, kemudian knowledge, content knowledge ke dalam pembelajaran. Kalau menurut saya pribadi Pak, misalnya di aksi yang saya buat, mungkin juga sudah ada unsur TPACK-nya, misalnya menerapkan model pembelajaran problem based learning, itu dari segi pedagogikalnya. Kemudian dari segi teknologinya, misalnya ya menggunakan media pembelajaran seperti misalnya yang berbasis audiovisual, kemudian yang berbasis audio seperti PowerPoint. Seperti itu, Pak.
Oke, baik. Oke, saya kira itu jelas ya, Bu ya. Oke, Iya, Pak. selamat Bu. Terus berkarya, terus berkarir untuk melanjutkan karir Ibu sebagai seorang guru ya, Bu ya. Iya, Saya terima kira kasih cukup banyak, Pak. untuk ujian Ibu Mutahara. Iya, terima kasih, Pak. Mohon izin, Prof. Mungkin ada mau disampaikan, Prof, sebelum diakhiri, Prof. Ya, semangat Bu Mutahara. Iya, makasih, Pak Iya, Prof. jadilah guru yang profesional Insya Allah, tanpa amin. pamrih ya Bu ya. Betul tanpa pamrih, Pak, karena Ya, kebetulan karena guru kami itu Bu, guru itu kalau ikhlas katanya, iya balasannya jauh lebih banyak di akhirat nanti daripada di dunia. iya Dan betul, itu Pak. kita lebih membutuhkan itu ya. Semoga Sesuai, lancar Bu. iya, Makasih Pak. Pak Makasih Dr. banyak, Pak Rahmatullah Prof. ya. Pak Dokter, makasih banyak, Pak. Baik, terima kasih, Prof, atas penyampaiannya. Ibu Mutahara cukup ya, Bu Mutahara. Iya, saya stop rekor ya, Pak. Silakan Ibu Mutahara Iya, makasih, untuk Pak. lift dari room.